Rainmaker Voice, renungan untuk Angkatan Kerja Muda Kristen. Tema kali ini adalah uang dan pekerjaan bagian ke-9. Matius 22 ayat 21. Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Menjadi pelayan yang bijaksana dalam kekayaan materi. Ketika kita mempersembahkan semua uang kita dan kemudian menerimanya kembali dari Tuhan, uang itu akan sangat berbeda. Sebelumnya kita adalah tuan-tuannya, sekarang kita menjadi pelayan. Jika kita adalah pelayan, tetapi memboroskan uang tuan kita, ilustrasi Tuhan menggambarkan dengan tepat bahwa beberapa orang akan menuduh kita. Lukas 16 ayat 1. Mereka akan berkata bahwa kita memboroskan uang tuan kita. Hari ini kita mungkin mempunyai standar hidup yang berbeda, tetapi prinsipnya tetap sama. Kita harus melakukan yang terbaik untuk menjadi bijaksana. Begitu masalah uang ini diselesaikan, kita akan menjadi orang yang sangat lapang. Hari ini pikiran setiap orang itu berbeda. Inilah sebabnya mengapa perkataan yang sama memiliki penafsiran yang berbeda dalam pikiran orang yang berbeda. Jika saya berkata bahwa saya mau mentraktir kita makan, orang-orang lain akan berpikir bahwa mereka akan makan roti gandum. Orang-orang yang lain juga akan berpikir bahwa mereka akan makan nasi. Orang barat mungkin berpikir bahwa mereka akan makan roti, sementara orang miskin berpikir bahwa mereka akan makan jagung. Dengan cara yang sama, ketika kita membicarakan keperluan gereja, orang yang berbeda akan memiliki pikiran dan reaksi yang berbeda. Ketika beberapa orang mendengarkan tentang keperluan gereja, mereka berkata bahwa baik juga kalau membeli lebih sedikit tanah dan membangun bangunan yang lebih kecil. Mereka berpikir bahwa tidak perlu sangat serius mengenai perkara ini. Orang yang tidak serius tidak melakukan pekerjaannya dengan serius. Tetapi kita tidak dapat melihat masalah dari satu sudut pandang kita. Kita harus melihatnya dari sudut pandang Allah. Begitu masalah mamon ini diselesaikan, kita akan diperbesar kapasitasnya. Orang tidak dapat melayani dua tuan. Entah ia melayani Tuhan atau melayani mamon. Alasannya mengapa kita ada di dalam gelap dan tidak di dalam terang adalah karena ada jerat uang. Jika kita dapat menyelesaikan perkara ini, banyak persoalan lain akan diselesaikan. Injil telah dikemas seperti air dalam botol, dan uang adalah sumbat botol ini. Jika uang tidak pergi, airnya tidak akan keluar. Jika kita tidak memberikan uang kita tidak akan mampu bahkan untuk memperhidupkan penghidupan manusia yang normal. Orang harus membuka kelopak matanya agar dapat melihat. Begitu juga, jika uangnya tidak pergi, orang itu tidak dapat melihat Tuhan. Saya tahu bahwa banyak saudara-saudara di sini lebih baik keadaannya daripada saudara-saudara di lokalitas lain. Di lokalitas lain, beberapa orang bahkan tidak dapat menyekolahkan anaknya. Kita mungkin berada dalam kekurangan, tetapi kita tidak dapat menjadi kecil. Kita tidak dapat menjadi kecil melalui kekurangan kita. Kita harus menunjukkan kepada saudara-saudara lain bahwa kita tidak sebuah benda pun yang merupakan milik kita pribadi. Apa yang harus kita kerjakan menyangkut praktek kita? Pertama-tama kita harus menulis sebuah daftar. Apakah kita perlu mempertimbangkan masalah ini secara individu atau secara korporat? Kedua, cara ini semua mungkin. Banyak saudara-saudari menerima bantuan melalui kesaksian orang lain, sementara yang lain melihat Tuhan secara langsung. Ini bukanlah waktunya untuk berkata mengenai tangan kiri tidak mengizinkan tangan kanan mengetahui apa yang dilakukannya. Ini bukanlah masalah diri saya sebagai pribadi individual. Ini merupakan masalah diri saya sebagai anggota di dalam tubuh. Bahkan meskipun kita akan kehilangan pahala kita, masih cukup berharga bagi kita untuk membuat satu atau dua orang bangkit. Lupakanlah pahala pribadi kita di masa depan. Gereja tidak ingin melakukan sesuatu yang akhirnya akan kekurangan. Kita berharap agar lebih banyak pelayan akan dibangkitkan Tuhan. Jika beberapa orang di antara kita membuat keputusan ini, mereka dapat mempersembahkan kesaksian mereka di hadapan saudara-saudara. Demikianlah renungan ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin.